Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi dalam segmen Ide Gila. Saya Rules Mana Rules. Ini bersama rekan saya Rianto. Ya, Mas Rianto. Hari ini kita mau bahas tentang porang, kelanjutan. Kemarin kita sudah bahas tentang walet sudah ya, walet sudah sampai 2 sesi. Tentang Masugi sudah. Kalau teman-teman belum pernah nonton, bisa nonton kok di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang umbian porang. Tapi sebelum kita bahas tentang umbian porang, kita akan kasih tahu dulu gimana cara untuk bisa ikut giveaway. Nah, giveaway kali ini sudah masuk ke angka 200.000 untuk 4 orang pemenang. 4 orang pemenang ya Mas ya. Caranya tetap sih sebenarnya subscribe, kemudian diklik loncengnya, kemudian juga tonton teman-teman ya sampai habis. Karena kalau nggak habis ini jadi spam dia Mas. Jadi sampai habis dong. Kalau setelah itu skip ya, jangan skip. Kemudian kasih komentar sesuai dengan tema. Nah, tema untuk 200.000 untuk 4 orang pemenang ini adalah tema kata-kata mutiara. Nah, jadi komentarnya itu ya kata-kata mutiara komentarnya. Jadi kalau teman-teman belum pernah ikut belum pernah komentar di video-video kita sebelumnya, ya komentar aja teman-teman di video-video itu. Komentar sampai video yang akan kita upload ini dan seterusnya. Nanti banyak kok hadiah untuk teman-teman semuanya. Setelah itu kalau ada video baru langsung cepat respon, ditonton sampai habis. Setelah itu baru bagiin mas untuk teman-teman, di share grup lain, biar teman-teman yang lain juga dapat manfaat dari video-video yang dia tonton. Kemudian yang terakhir itu adalah kritik dan saran tetap kita tampung. Teman-teman bisa chat ke nomor ini nanti. Nah, juga teman-teman bisa DM di IG kita ada juga. Kemudian juga nanti kalau misalnya butuh bantuannya sama teman-teman sekalian, minta tolong agar channel ini berkembang, agar channel ini menjadi lebih bisa menghasilkan konten yang lebih baik lagi, agar bisa menghasilkan edukasi dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Oke teman-teman, kita masuk ke segmen Ide Gila. Baik, kita akan lanjutin. Obrolan pertama kita ini tentang umbian porang. Kalau kemarin Mas beberapa kali tuh teman-teman banyak yang chat sama kita ya, telepon, chat tentang umbian porang, kemudian tanya juga tentang walet. Tapi kali ini kita bahas tentang umbian porang. Pertanyaan mendasar banget ini, apa sih Mas umbian porang? Umbi porang itu umbi yang sejenis iles-iles atau suwok. Itu masih satu keluarga dengan bunga bangkai. Teman di sini umbi porang itu ada ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khususnya itu umbi porang itu mengandung banyak sekali tepung glukomanan. Untuk apa itu Mas tepung Mas? Kalau tepung glukomanan itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk makanan kesehatan. Makanan kesehatan kayak kita bahas kemarin ya, untuk farmasi, bisa kosmetik bisa juga. kosmetik Itu ada sabun yang dari porang. Sabun dari porang. Pengen tahu nanti, sabar hasilnya ya. Kemudian Mas, awal mula tahu porang dari mana sih? Awal mula tahu? Kalau awal mula tahu porang itu dari temen lah, dari temen. Oh, komunikasi berarti ya. Gitu. Ada yang nawarin, yuk kita budidaya porang. Gitu. Saya dulu yang pemula juga tanya dulu apa sih porang? Gitu. Itu tadi umbi porang. Kalau umbi porang itu ya rata-rata ekspor sih. Kualitas ekspor teman-teman. Jadi nanti jualnya ke luar negeri ya sih. Dolar. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Niat awalnya gimana sih Mas? Apa untuk iseng-iseng aja atau hanya untuk sekedar ya ngisi waktu luang atau gimana gitu? Kalau awal mula budidaya porang itu ya yang jelas tertarik dengan harga jual yang tinggi lah. Harga jual yang tinggi ya untuk mensejahterakan diri kita lah. Wah, ekonomi, pendapatan. meningkatkan pendapatan ekonomi. Awalnya ya coba-coba, ternyata
suka dan bisa menghasilkan ekonomi yang lebih, why not? Kita bisa lanjutin kan? Seperti itu. Lanjut ke gimana sih Mas cara pembibitan? Pembibitan dulu nih. Kalau pembibitan porang, tanaman porang itu kita cukup sekali beli bibit, nanti kita akan menghasilkan bibit. Karena di tumbuhan porang itu nanti di atas itu ada tumbuh bibit, cawan-cawan bibitnya itu. Satu batang itu bisa 4, 5, bahkan bisa sampai 10 bibitnya. 10 bibit berarti. Tergantung besar kecilnya batang. Oh gitu. Berarti kita sekali nih kita beli ya. Ya. Kita beli, setelah kita sekali beli kita tanam sendiri, dan nanti menghasilkan bibit. Oh nanti bisa berarti kita kembang biakin ya? Iya. Bisa kita kembangkan bibit-bibitnya ya. Iya. Oh, nah kemudian saya nih sebagai seseorang yang pengen tahu nih lebih lanjut soal porang. Saya sekiranya beli bibit tersebut, kemudian, nah berapa sih sebenarnya lahan yang kita perlukan sih? Kalau bicara untuk budidaya porang itu kita tidak bisa instan. Yang instan itu kita tidak bisa bicara 1 hektar atau 2 hektar itu enggak. Yang jelas berapa biji yang kita tanam. Oh biji? Ya, berapa biji yang kita tanam, contohnya 1000 apa 2000 gitu. Nggak bisa kalau kita itu berbicara tanam 10 hektar apa 5 hektar itu nggak bisa, karena bukan terlalu mahal sih, mahalnya bibit sih. Bibit itu ya lumayan mahal. Oh, kisaran Mas, kira-kira kalau misalnya bibit di harga satu pohon tuh kira-kira berapa Mas harganya? Kalau bibit ini kan ada banyak macamnya nih, ada bibit biji, ada bibit buah bulbil, lalu buah kata, ada sendiri yang bibit dari umbi yang masih kecil, yang masih ukuran di bawah 5 on, itu bisa digunakan untuk bibit. Kalau dari biji itu rata-rata berkisaran antara 750 sampai 1 juta 1 kilo. Oh per kilonya? Cuman dia isinya itu antara 3.000 sampai 5.000 biji. Oh banyak berarti ya. Terus kalau bulbil atau buah kata itu berkisaran isi antara 150 sampai 1.000 bisa. Itu berkisaran antara harga 175 sampai 200.000 1 kilonya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau bibit itu Mas, buahnya nih dari pohon itu apa kira-kira yang bisa kita ambil Mas untuk yang bisa dijual? Kalau dari pohon itu ya tanaman utamanya adalah umbinya yang ada di dalam tanah. Itu yang kita jual untuk produksi ya. Terus kalau yang di atasnya itu kan dia bulbil atau buah kata itu untuk bibit tahun berikutnya. Oh gitu. Nah cara itunya Mas, atau kita langsung petik tanam untuk pembibitannya itu yang tadi kan. Jadi buah bibit itu kita ambil langsung kita tanam atau gimana caranya Mas? Oh, kalau untuk tanaman porang ini kan tanaman musiman. Artinya tanaman musiman itu dia cuma akan hidup di musim penghujan. Jelas kita nanamnya sebelum musim penghujan, nanti musim hujan itu akan tumbuh. Nah, untuk mengambil bibit itu jangan sekali-kali dipetik dia masih hidup. Itu nggak bakalan tumbuh. Harus nunggu dulu dia dorman atau lipah. Setelah itu nanti bibitnya lepas biji dari batangnya baru bisa diambil, baru nanti kita simpen, kita karantina kan, dan baru bisa ditanam untuk musim penghujan berikutnya. Kalau kita paksa kita ambil dari batangnya itu nanti dia akan busuk. Oh malah akan busuk ya, malah nggak bagus malahnya. Makanya kan dia itu dorman atau lipah itu adalah mati sementara. Artinya mati sementara itu tanaman itu dia punya umur hidup itu antara 6 sampai 8 bulan. Kalau sudah mulai masuk musim kemarau, udah umur 6 sampai 8 bulan itu dia nanti akan mati sementara atau lipah atau dorman itu. Nah saat itulah nanti kita waktunya panen bibit atau panen umbinya itu tersebut. Oh begitu. Jelas nggak teman-teman? Jelas lah. Kalau nggak jelas ingat kita bisa buka diskusi loh di chat WA ataupun di DM nanti di IG kita. Setelah itu Mas, harga jual nih. Nah kita bicara soal harga jual nih. Pasti banyak yang nanyain kan soal harga jual. Aduh harga jual bagaimana? Harga jual dan potensinya. Bagaimana? Kedepannya bagaimana? Tapi kalau menurut saya kalau sudah berbicara ekspor, wow. Pasti peluangnya besar, tergantung bagaimana kualitas kita tentang pembibitannya, kemudian perawatan kita Mas ya. Kembali lagi pada diri kita masing-masing.
Gimana kita merawatnya? Kalau perawatannya bagus, bibit bagus ya pasti hasilnya oke ya kan. Nah tentang harga tersendiri mas, kalau yang masih basah deh. Harga jual untuk umbi porang yang produksi itu kan dia kurang lebih di atas 5 on atau di atas 1 kilo lah Ya. Itu bisa masuk ke umbi produksi. Itu harganya kisaran antara 6.000 sampai 8.000 per kilo. Per kilo 6.000 sampai 8.000 per kilo. Kalau untuk potensi hasil itu kan ada banyak macamnya bibit nih, dari biji. Kalau dari biji itu rata-rata 3 kali musim penghujan. 3 kali Itu baru bisa, istilahnya baru bisa dipanen. Bukan baru bisa, pokoknya bisa panen untuk umbi produksi yang maksimal. Kalau buah katak itu 2 musim penghujan, 2 musim atau 2 tahun. Ya nggak nyampe 2 tahun sih, cuman antara 16 sampai 18 bulan lah itu musim hujan. Itu bisa dipanen dengan hasil yang maksimal. Artinya 1 biji buah katak yang kita tanam itu nanti bisa minimal 2 kilo umbi produksinya. 2 kilo dia produksinya ya. Gitu. Nah kalau katanya kalau yang kering lebih mahal mas harganya. Kalau yang kering itu namanya cip porang atau bahasa orang Jawanya itu gaplek. Nah Itu kita iris dengan ketebalan 8 mili atau 7 mili, kita jemur selama 3-4 hari. Nah itu harganya kisaran antara 40 sampai 50.000 per kilo. Tengok itu kenaikannya tadi. Kalau kita yang basah kan Ya. masih 6 sampai 8.000. Kalau yang kering 40 sampai 50.000. Wih kenaikannya berapa? Ratus% kenaikannya itu. Padahal tinggal kita jemur aja, jemur 3-4 hari beres deh. Harganya bisa berkali-kali lipat. Nah misal nih mas, ini misal lagi ya. Saya ini punya nih tanah saya punya 1 hektar nih, bisa jadi 1 hektar. Potensi 1 hektar. Kira-kira dengan 1 hektar saya pakai nih bibit kualitas yang oke. Setelah itu perawatan saya rawat oke. Maksimal bisa produksi dalam 1 hektar itu berapa kilo mas? Kalau 1 hektar itu tergantung benih yang mau kita tanam. Itu bisa pakai 20.000 biji atau 40.000 biji, tergantung jarak tanamnya. Jarak tanam itu kan bisa 30 kali 60 cm atau istilahnya 50 kali 1 meter bisa. Itu bisa menghasilkan, kalau kita standarnya itu 40.000 biji, kalau kita kali per bijinya itu 2 kilo selama 2 musim. Selama 2 musim tanam itu bisa 80 ton. Oh, 80 ton. 80 ton. Dikalikan aja 80 ton itu 80.000 kilo itu dikali harga 6.000 aja. 6.000. Atau pada yang enak hitungnya enak 5.000 aja. Enggak usah 6.000 atau 8.000, 5.000 aja. Itu kalau kali 80.000 biji itu berarti 400 apa Mas?